Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for coming in my video and welcome back to my channel. Dalam video kali ini kita akan membahas terkait tentang materi perdagangan luar negeri, proteksi dan globalisasi. Oke, kita membahas perdagangan luar negeri dulu. Perdagangan yang terjadi di luar negeri, kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung pada apa? Pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi. Nah, Pak, ingat ya, pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi, hasil produksi dan faktor produksi. Masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Nah, ada 3 aspek peran perdagangan luar negeri dalam perekonomian. Yang pertama, keuntungan yang dapat diperoleh suatu negara dari melakukan perdagangan luar negeri. Yang kedua, kebijakan membatasi perdagangan dan proteksi dalam perdagangan luar negeri. Dan yang ketiga, mengenai globalisasi. Oke, apa sih keuntungan melakukan perdagangan ini? Nah, yang pertama, pandangan para ahli ekonomi di masa merkantilisme, perdagangan luar negeri merupakan sumber kekayaan untuk sesuatu negara menurut mereka, di mana suatu negara dapat mempertinggikan kekayaannya dengan cara menjual barang-barangnya ke luar negeri. 2. Pandangan ahli-ahli ekonomi klasik mengemukakan pandangan-pandangan yang lebih logis untuk menerangkan perlunya perdagangan luar negeri dalam mengembangkan suatu perekonomian. Dalam teori Ricardo yang menerangkan mengenai keuntungan yang dapat diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan. Kemudian berdasarkan kepada teori Ricardo tersebut, seluruh negara menjalankan sistem perdagangan bebas atau free trade. Nah, di sini kita lihat ada proteksi, ada tarif. Proteksi sendiri merupakan perlindungan dalam perdagangan atau industri. Nah, tarif sendiri merupakan pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Adapun penggolongan tarif, di sini ada bea ekspor, ada bea transito, dan ada bea impor. Pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut ke negara lain, ini bea ekspor. Bea transito merupakan pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui wilayah suatu negara dengan ketentuan bahwa barang tersebut sebagai tujuan akhirnya adalah negara lain. Bea impor yakni pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam custom area suatu negara dengan ketentuan bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir. Nah, bentuk proteksi sendiri di sini ada pengenaan tarif, kemudian kuota, pelarangan impor dan subsidi. Adapun tujuan proteksi, yang pertama mengatasi masalah deflasi dan pengangguran, yang kedua mendorong perkembangan industri baru, yang ketiga mendiversifikasikan perekonomian, kemudian menghindari kemerosotan industri-industri tertentu, memperbaiki neraca pembayaran, menghindari neraca pembayaran, menghindari dumping, dan menambah pendapatan pemerintah. Adapun alat pembatasan perdagangan, ini salah ketik ya, proteksi dan pembatasan perdagangan yakni kebijakan-kebijakan pemerintah dalam membatasi atau mengurangi barang-barang yang diimpor. Halangan perdagangan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, ada tarif, pajak impor, dan kuota batasan impor. Hambatan perdagangan bukan tarif dan pembatasan penggunaan valuta asing. Nah, kita masuk ke globalisasi. Globalisasi merupakan satu konsep yang sering dinyatakan orang kepada masa ini, tetapi yang menyatakan dan membahasnya mempunyai pengertian yang berbeda mengenai konsep tersebut.
Globalisasi dapat juga didefinisikan sebagai peningkatan dalam saling ketergantungan pada ekonomi di antara berbagai negara di Indonesia. Nah, ada faktor-faktor yang mewujudkan globalisasi sendiri. Yang pertama, perkembangan politik, kemudian semakin pentingnya praktek pemasaran bebas, perkembangan perusahaan multinasional, berkembangnya investasi keuangan di berbagai negara, ya, kemudian kemajuan teknologi dalam bidang teknologi informasi dan pengangkutan. Nah, apa kebaikan dan keburukan dari globalisasi sendiri? Nah, kita lihat dulu untuk sisi positifnya. Positifnya yang pertama, produksi dunia dapat ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negeri, dan menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Bagaimana untuk keburukannya? Dari sisi negatifnya ada, yaitu yang pertama, menghambat pertumbuhan sektor industri manufaktur, kemudian memperburuk keadaan neraca pembayaran, sektor keuangan semakin tidak stabil, serta memperbudak prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Dilanjutkan diskusi seperti biasanya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalian sudah nonton sampai akhir, dan jika kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.